Hai Smart Parents semuanya, hal-hal inilah yang bikin anak males sama kita. Hal-hal inilah yang bikin anak-anak tuh males deket, males ngobrol, males cerita, dan ujung-ujungnya malah jauh sama kita. Jauh secara fisik, dan tentunya jauh secara psikologis, dan juga jauh secara hubungan antara kita orang tua dengan anak kita. Apa aja sih? Yang pertama, itu kita merespon anak sekenanya. Maksudnya kayak gimana? Anaknya datang, manggil kita, mami, mami, papi, papi, mama, mama, papa, papa, ayah, ayah, ibu, ibu. Lalu kita merespon, oh iya, 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 iya. Cuman sekenanya doang. Ya tentunya kita jadi orang juga nggak enak ya kalau kita manggil, bro. Kan kurang asik ya. Bahkan kalau sekenanya sih masih mendingan, tapi kadang-kadang ada yang meresponnya dengan kasar. Kasar tuh gimana sih? Mami, mami, ini, aku mau makan dong, aku lapar nih. Iya, ntar makan sendiri kan udah gede, udah bisa. Kenapa sih masih nanya-nanya terus? Kamu udah gede loh, kamu udah 5 tahun, 7 tahun, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah abai. Abai itu bukan berarti kita mengabaikan anak kita. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar tidak enak gitu ya, ada seorang ibu yang mengabaikan anaknya, dia malah pergi ke satu kota gitu sampai anaknya di kamar berpulang ke hadirat. Itu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan saya sangat bersedih hati membaca itu. Tapi abai yang kita maksud di sini bukan sampai ke taraf itu. Belum sampai ke taraf kita meninggalkan anak kita. Abai sesimpel, bukan yang kita tinggalin dia kerja lalu kita mengabaikan dia, bukan. Tetapi kadang-kadang ketika kita lagi bersama-sama dengan putra-putri kita, dan mereka minta waktu kita, mereka mau menunjukkan hasil karya mereka mau menunjukkan hal-hal yang mereka banggakan. Contoh paling gampang, anak saya kasih dia kado, bukan saya kasih dia kado, dia dapat kado ulang tahun. Yang mana saya juga udah tahu kadonya apa. Terus dia panggil saya, papi, 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 nih aku dapat kado dari si ini. Ya saya juga udah tahu, tapi abai itu adalah ketika dia ngomong kayak gitu, dia mau memberitahu ke saya, dia mau berbagi kebahagiaan dia kalau dia dapat kado ke saya. Terus saya bilang, iya tapi udah tahu. Itu udah enak kan ya, kayak kita aja deh, kita punya berita bahagia, kita bagi ke teman kita, ke pasangan kita, ke siapapun itu, lalu dia ngomong cuman, oh kayak ya udah. Dan bahkan kadang-kadang kita mengecilkan masalah ataupun kebahagiaan dia. Kayak tadi, dia senang banget anak saya dapat kado. Tapi kita cuman, oh iya, kita mengecilkan kebahagiaan dia. Dan kalau anak kita udah makin gede, kenapa kamu murung pulang sekolah? Si Stella udah gak mau main lagi sama aku, dia kayaknya dapat teman baru. Terus kita, ya udah cari teman lagi, udahlah, kita mengecilkan masalah dia. Padahal bisa jadi bagi anak kita, putra kita, putri kita, masalah kehilangan seorang teman itu bisa jadi adalah masalah yang besar buat dia. Jadi yang kedua adalah abai, dan beberapa hingga mengecilkan kebahagiaan ataupun masalah anak. Yang ketiga, yang berikutnya itu adalah, ini dia yang paling seru. Instant gratification. Wah, bahasanya keren banget coy. Instant gratification. Biasanya seringkali terjadi ketika kita masih, anak-anak kita masih kecil gitu ya, masih balita, masih batita, dan ini seringkali terjadi termasuk dengan anak saya di rumah. Instant gratification. Anaknya nangis. Nih, papi kasih permen, udah stop ya nangisnya. Instant gratification. Nggak, aku nggak mau makan. Ya udah, makannya sambil nonton ya. Instant gratification. Enggak, aku nggak minum obat. Ntar habis minum obat, kita makan coklat ya. Instant gratification. Enggak, aku nggak mau duduk di situ, aku mau kesini. Udah nih, handphone. Instant gratification. Banyak banget. Dan kenapa? Apakah ini benar, apakah ini salah? Karena ini tools yang sangat mudah untuk menenangkan anak, terutama anak-anak kita yang masih batita, balita gitu ya. Ini gampang banget. Instant gratification ini adalah tools termudah untuk menenangkan anak, tools terinstan untuk menenangkan anak. Tetapi, apakah baik? Apakah tidak? Kita lihat nanti di video berikutnya ya tentang instant gratification. Tapi ini adalah kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang tua. Oke, saya jelasin sedikit ya, kenapa instant gratification ini bisa menjadi masalah. Karena begini, ketika kita memberikan instant gratification kepada anak kita, maka anak kita bukan melihat kita sebagai orang tuanya yang bisa menenangkan dia,
tetapi apa yang kita berikan, gratifikasi apa, hadiah apa, instant reward apa yang kita berikan yang akan kena highlight di pikiran mereka. Dan ini lama-lama bikin kita itu hadiah, reward itu lebih berharga daripada kita. Oke, kalau gue lihat lo papi, maka yang muncul di pikiranku adalah ice cream. Yes, dan bukan lagi sosok papi yang punya charm. Cih, itu hal-hal yang bisa bikin kita jauh, bisa bikin kita sama anak kurang dekat gitu ya. Dan untuk video instant gratification dan juga video-video lainnya, silakan like video ini dan juga bunyikan loncengnya. Kalau Mam Endet punya pertanyaan, silakan tuliskan di komen atau ada masukan buat kami supaya videonya makin oke lagi. Dan jika Anda rasa mau mendukung channel ini untuk bisa berbagi lebih banyak untuk orang tua di Indonesia, silakan subscribe dan juga di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya.